Assalamualaikum teman-teman, tolong jangan skip dulu video ini karena ini menyangkut Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat muslim. Masjidil Aqsa kini berada di bawah kepungan yang semakin mencekik teman-teman. Di tengah genosid yang terus berlangsung, polisi pendudukan Israel meningkatkan penindasan terhadap jamaah Masjidil Aqsa. Warga Al-Quds menghadapi teror berupa penangkapan, pengusiran, dan ancaman. Sementara itu, warga Palestina dari tepi barat dilarang memasuki masjid. Hasbunallahu ni'mal wakil. Bahkan teman-teman, saya Ikrimah Sabri telah dilarang masuk ke Masjidil Aqsa sejak Agustus 2024. Dan larangan itu terus diperbaharui setiap 6 bulan. Puluhan imam, jurnalis, aktivis, dan mahasiswa juga diusir. Membungkam semua suara yang membela Al-Aqsa. Hasbunallahu ni'mal wakil. Sejak dimulainya genosid teman-teman, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir telah menyerbu Al-Aqsa lebih dari 10 kali. Ben-Gvir menjadikan Mesir Suci sebagai alat politik untuk menunjukkan kekuasaan dan memprovokasi ketegangan. Ribuan pemukim menyerbu kompleks Al-Aqsa setiap bulan. Jumlah tertinggi sejak tahun 1967. Melakukan ritual Yahudi di bawah perlindungan polisi Israel, termasuk meniup trompet atau shofar, membawa persembahan dan mencoba melakukan penyembelihan di dalam Masjidil Aqsa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ben-Gvir juga menerapkan kebijakan tanpa toleransi di gerbang Masjidil Aqsa. Warga yang bersuara untuk Gaza dipukul, diusir, atau ditangkap. Sementara itu para imam masjid dilarang menyebut Gaza dalam khutbah mereka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebulan yang lalu teman-teman, Netanyahu bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio meresmikan jalur peziarah bagian dari penggalian ilegal di bawah Masjidil Aqsa. Sebelumnya Netanyahu bahkan pernah menggelar rapat kabinet di salah satu terowongan bawah masjid. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua tindakan ini melanggar hukum internasional dan perjanjian status quo yang menegaskan bahwa kondisi Yerusalem atau Al-Quds tidak boleh diubah sejak sebelum 1967. Namun, Israel tetap melanjutkan pelanggarannya tanpa rasa takut dan tanpa pertanggungjawaban. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahkan teman-teman, pemerintah kota Al-Quds Yerusalem memperingatkan bahwa penggalian tersebut dapat merusak situs bersejarah Palestina dan mengancam fondasi Masjidil Aqsa sendiri. Lebih dari setengah abad pelanggaran terhadap Al-Aqsa terus terjadi, dan di tengah genosida ini wajah asli pendudukan Israel semakin terlihat. Wajah yang menolak hukum, menginjak kemanusiaan, dan menghancurkan setiap nilai suci di tanah para nabi itu. Hasbunallahu ni'mal wakil. Sementara itu teman-teman, para pemimpin Arab dan Islam masih bersembunyi di balik kursi diskusi yang sampai saat ini hanya menonton, mengecam, mengutuk tanpa ada tindakan nyata, tanpa ada tindakan yang tegas. Hasbunallahu ni'mal wakil. Teman-teman, melalui video ini saya mohon, jangan redupkan semangat kalian. Teruslah bersuara, jangan pernah katakan lelah. Karena sampai saat ini saudara-saudara kita di Gaza masih dikepung, masih kelaparan, dan Al-Aqsa terancam. Jangan pernah katakan lelah, teruslah berisik, teruslah bersuara di sosial media. Jika kalian tidak bisa bersuara di sosial media, maka bersuaralah melalui sebagian harta yang kalian punya, membantu mereka dengan sebagian harta yang kalian punya. Sama sekali kalian tidak bisa membantu dengan harta, maka teruslah langitkan doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Gaungkan terus di masjid, di musola, di majlis, sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu tentang keadaan di Gaza. Dan kita doakan semoga secepatnya Allah memberikan kemenangan yang nyata untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina.